Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amawadu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, tentu saja diawali selamat malam and sampurasun. Aki masih tetap berada di Bekasi. Dan alhamdulillah katanya kita bersilaturahminya diperpanjang. Jadi Aki mulanya terjadwal di dua jadwal, di 2 hari, tapi harus sampai hari Jumat. Terus ya, karena besok dan sampai Jumat itu ada dengan Pak Wali akan berdiskusi tentang bagaimana posisi kader-kader kita yang ada di lapangan. Karena tentu saja tadi juga ngobrol dengan Ibu Kabid KB, dengan Ibu Rosmini, kita itu sekarang gede BOKB itu. Gede DAK itu dibanding dengan APBD yang ada, tapi tidak menjadi motivasi. Tidak menjadi motivasi. Malah di beberapa daerah justru diberi gede itu APBD-nya yang dikurangi karena katanya sudah datang dari pusat. Oke lah kalau uangnya mau dikurangi, tapi bagaimana pola penekanan, pengawasan, tanggung jawab seorang kepala daerah di sini diletakkan karena kita sudah memberi biaya kegiatannya. Itu kan keinginan kita itu. Yang Aki sampaikan tiap hari itu adalah tentang kader. Karena Aki ditugaskannya motivasi. Nanti lihat ya di videonya. Ini videonya juga Aki sebetulnya tidak akan nama, cuman ya males-males lah orang membuat video potong-potong begitu. Lihat bagaimana kegiatannya. Itu saja. Nanti ya mohon disimak bagaimana cara mereka menceritakan, dan juga ada dari UPT-nya yang memberikan statement dan lain sebagainya. Itu nanti mohon dilihat di itunya. Aki hanya mendiskusikan 4 poin. Ya, poin yang pertama adalah kedudukan. Kedudukan kader baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kalau secara pribadi dia adalah kader yang multifungsi, ada di mana-mana. Nanti Aki juga lihatlah dialognya ya. Ada dia itu sebagai kader Yandu, kader PKK, kader KB, kadang-kadang KPM, ada juga kader PKH, ada juga kader KPM, itu juga. Itu hal sudah biasa dan kita tidak bisa melarang. Cuman tadi hasil diskusi kita dengan mereka, cik atuh. Apa cik atuh itu? Ciklah kita minta supaya dalam satu jalur. Kalau dia itu adalah kader KB akan berkegiatan di PKK, maka di PKK-nya itu bagian KB. Itu. Kemudian kalau dia akan berkiprah di Posyandu bagian KB, kalau di PKK bagian KB. Jadi itu satu jalur, ilmunya jadi lurus. Karena Aki bilang bahwa dengan pembangunan keluarga ini materinya semakin banyak. Sedangkan kita cek saja kepada mereka yang sebetulnya kita pertanyakan itu ya rada sedikit bingung mereka juga karena terlalu banyak pekerjaan. Itu saran dari Aki. Kedua, dari segi organisasi. Jelas kan kalau dia itu kader Posyandu, dalam kesatuan Posyandu sudah masuk LKD. Kalau dia PKK sudah masuk ke PKK, itu masuk ke LKD. Permendagri 1818. Tapi kita di mana posisinya? Nah, ini bukan urusan mereka. Tapi mereka perlu tahu bahwa kita itu harus punya kedudukan dalam satu organisasinya di lembaga kemasyarakatan desa. Itu satu. Yang kedua, ini adalah makeup. Makeupnya gak jelas. Biasa saja ngomongnya. Bahwa Posyandu itu buka sebulan sekali atau kegiatannya sebulan sekali. Saya bilang konsep dari mana itu? Sejak tahun 1984 juga itu sudah dibuat siklus kader.
Ya tadi kita jelaskanlah segala macamnya. Termasuk bagaimana dia itu adalah dalam kader-kader PKK. PKK bagaimana muternya dalam 10 rumah dalam putarannya. Kalau KB bagaimana dengan 10 langkah program Bangga Kencana. Itu mereka yang dibuatkan wawasannya, didorong terus. Yang ketiganya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini yang sangat sama sekali tidak paham gitu ya. Karena apa? Karena dianggap bahwa jalan aja semuanya diselesaikan oleh pemerintah begitu. Sedangkan tukang emas, heler, tukang sampe semuanya belum diberdayakan dalam berbagai kegiatan. Baik itu posyandu maupun sebagainya. Itu pemberdayaan karena tetap 3. Aki nyebut bahwa tokoh itu keilmuan, yang kedua karena kekayaan, dan yang ketiga adalah karena tenaga penggerakan. Dan yang keempat itu adalah inovasi. Kalau pemberdayaan sudah jalan, maka inovasi itu akan muncul. Kan jadi masalahnya tetap bahwa penggerakan ke posyandu itu susah, ya. Tapi kenapa kita tidak ada? Nah, di situ kan disebut dia sweeping katanya. Lah, sweeping lah, kunjungan rumah keliling dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, karena itu Aki tetap bahwa kita diskusi dengan segala nyanyian, dengan segala obrolan, kita sekarang sedang melaksanakan pembangunan secara cepat. Itu kader-kadernya PKK juga bahwa dengan konsep 10 rumahnya itu nggak jelas gitu ya. Oleh karena itu terutama mereka hanya pemikirannya tuh ke pendataan. Ribut lagi, susah didataki. Aduh, kalau menurut Aki itu sepertinya hanya kerjaan itu pendataan saja. Kemudian setelah pendataan melaporkan. Kenapa itu tidak ditembus? Yang disebut dengan apa? Tokoh-tokoh yang ada di perumahan-perumahan itu. Inilah yang kita belum berhasil. Tapi alhamdulillah mereka gairah, mereka gembira, segitu juga sudah untung. Tapi kita kan tidak boleh berhenti. Kita harus berkembang, kita harus terus maju. Itu yang tadi. Ini ada beberapa contoh Aki sedang berbicara dengan mereka. Ada contoh juga dari UPTD ya. UPTD. Ini katanya UPTD hanya ada di Jawa Barat. Kita berjuang waktu itu. Begitu mau diturunkan UPTD, kami dengan Pak Teguh itu mengadakan musyawarah. Yang diundang itu hanya 60, yang datang hampir 300. Kita tidak biarkan. Karena secara organisatoris, itu UPTD itu benar, bagus. Soal nanti ada yang nyeleweng, itu mah individual. Tapi konseptualnya bagaimana? Siapa sih yang akan mewakili bupati di tingkat kecamatan bidang KB? UPTD. Ya. Nah, ini juga tapi tidak usah disebutkan lebih lanjut, itu secara nanti piece to piece atau diskusi di dalam kita akan bicarakan tentang kendala-kendala apa yang kita temukan tentang ini. Oke, itu saja dulu dari Aki. Tolong ya, simak ya. Simak aja dulu, tonton aja dulu bagaimana situasi kejiwaannya aja, jangan materinya. Dan ini mungkin di kabupaten kota juga lain, tapi karena Aki yang diajak ke Bekasi, Aki dong yang Bekasi saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, pintar dan soleh, gapai generasi emas 2045. Berantas setakti, jangan saling menuding, gawe kerjasama, usaha yang utama, pemerintah, swasta, serta rakyat semuanya, para tokoh peduli serta aktif mengabdi, tokoh peduli saking
kader PKK di sini? Ada. Betul, kader PKK Ibu. Apa kerjaan PKK? PKP pendamping kader posyandu juga. Kader posyandu, kader PKK aja. Kader PKK. Yang Pokja satunya tentang pengajian, tentang pola asuh anak, lalu tentang yang Pokja 2, iya, PKK semuanya. Betul. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Sistem kerjanya gimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya kita dibagi Pak, yang Pokja 1 di mana, Pokja 2 di mana, Pokja 3 di mana, Pokja 4 kebetulan berhubungan dengan posyandu. Itu. Ya sesuai. Ini sudah keluar dari relnya PKK. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iha Siti Hodijah, Kepala UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Utara. Hari ini telah mengikuti kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi yang salah satunya di pematerinya adalah Aki Rukman. Di sebelah saya ada kader dari Harapan Jaya terhadap kegiatan hari ini. Alhamdulillah sangat menambah sekali wawasannya karena Pak memberikan edukasi paduan yang dulu dan yang sekarang. Jadi ilmu dulu dan ilmu sekarang dipadukan dalam hari ini menjadi kita untuk menyikapi masyarakat bagaimana kita memperbarui kembali. Tentang ilmu apa, Bu? Tentang ilmu KB. Siap. Ibu bagaimana? Alhamdulillah hari ini selain ketemu teman banyak, juga ilmu-ilmu yang kita dapat lagi tambah banyak. Udah gitu satu lagi ketemu Pak Rukma, Aki Rukma, jadi orangnya enak lah, pokoknya pengetahuan yang dia kasih itu banyak. Alhamdulillah cara pengetahuan. Terima kasih. Ibu bagaimana? Alhamdulillah lebih